got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya penggunaan obat kumur herbal sebagai alternatif yang lebih aman dan alami daripada obat kumur konvensional yang mengandung bahan kimia berbahaya. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa obat kumur herbal memiliki berbagai manfaat, seperti mengurangi plak dan radang gusi, menghilangkan bau tak sedap, dan memiliki aktivitas antimikroba. Namun, kesadaran tentang penggunaan obat kumur herbal masih perlu ditingkatkan lagi di kalangan pembuat resep dan di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan dan mengevaluasi obat kumur herbal yang terbuat dari ekstrak tulsi, ekstrak teh hijau, dan ekstrak naga motta. Obat kumur adalah cairan yang mengandung tindakan antiinflamasi, antimikroba, dan analgesik. Selain itu, merupakan larutan berair yang paling sering digunakan untuk deodoran, menyegarkan, dan sifat antiseptik untuk mengontrol plak. Obat kumur juga merupakan larutan antiseptik yang digunakan untuk mengurangi beban mikroba di rongga mulut. Pencuci mulut adalah larutan antibakteri encepekat yang digunakan untuk melawan mikroba mulut untuk melawan infeksi yang terjadi pada mulut. Selain itu digunakan untuk pembersih, untuk menghilangkan bau mulut dan menyegarkan mulut. Tujuan pembuatan obat kumur herbal antibakteri dari ekstrak alkohol Fucoicinum atau tulsi dan ekstrak air dari 2 obat bubuk yang berbeda, yaitu Camellia sinensis atau teh hijau, Cyperus rotundus atau nagar mota yang bekerja melawan patogen rongga mulut, dan untuk memeriksa aktivitas antimikroba dengan menggunakan metode Bakerdis dan membandingkannya dengan IP obat kumur chlorhexidine. Peranan obat kumur pertama itu meringankan gejala gingivitis gusi meradang, menghancurkan kuman patogen. Untuk pasien gigi digunakan untuk mengatasi mulut asam, radang tenggorokan, dan gigi sensitif. Pada dokter gigi digunakan sebagai agen antimikroba sebelum operasi mulut pasien, karena obat kumur membantu mensterilkan permukaan gusi dan gigi yang meradang, sehingga kontaminasi mikroorganisme lain dapat dihindari. Menggunakan obat kumur yang mengandung fluorida dapat membantu mencegah kerusakan gigi, tetapi jangan menggunakan obat kumur bahkan yang berfluorida setelah menyikat gigi, karena akan menghilangkan konsentrasi fluorida dalam pasta gigi yang tertinggal di gigi Anda. Pilih waktu yang berbeda untuk menggunakan obat kumur, seperti setelah sikat gigi dengan perantara waktu. Efek samping obat kumur. Adapun efek samping utama pada obat kumur yaitu iritasi kulit, reaksi alergi pada kulit, kemerahan pada kulit, letusan jerawat, ketidakseimbangan tiroid, pewarnaan gigi atau ludah, timbulnya karam gigi, iritasi mulut atau tenggorokan. Selain itu dapat menyebabkan mulut kering, rasa tidak biasa atau tidak enak pada mulut Anda, penurunan sensasi pengecapan, lidah bengkak, gingivitis, dan hampir semua obat kumur kimia yang mengandung alkohol dan fluorida yang beracun bagi tubuh jika overdosis. Formulasi obat kumur. Obat kumur herbal disiapkan dengan formula yang terdiri dari 9 bahan, yaitu ekstrak tulsi atau Ocimum santum sebagai antimikroba dan antiinflamasi, ekstrak teh hijau atau Camellia sinensis untuk mencegah radang gusi, ekstrak nagar mota atau Cyperus rotundus sebagai agen penyedap rasa, minyak kayu manis sebagai bakterisid, minyak cengkeh sebagai analgesik dan antiinflamasi, mentol untuk memberikan rasa segar dan sebagai agen penyedap rasa, vitamin E sebagai antioksidan, gliserin sebagai agen pemulsi, dan air sulingan sebagai kendaraan. Evaluasi sediaan. Yang pertama yaitu parameter fisik. Untuk parameter fisik meliputi warna, bau, rasa, dan konsistensi diperiksa dengan pemeriksaan visual. Kedua yaitu pH. pH obat kumur yang diformulasikan adalah 5. Berada
Dalam kisaran pH ideal untuk obat kumur yaitu 5,5 atau lebih rendah. Obat kumur yang diformulasikan adalah asam seimbang yang mendekati pH kulit. Ketiga yaitu uji pertumbuhan mikroba. Obat kumur yang telah diformulasikan diinokulasi pada cawan media agar dengan metode cawan gores dan dibuat kontrol. Pelat ditempatkan di inkubator dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah masa inkubasi, piring dikeluarkan dan diperiksa pertumbuhan mikroba dengan membandingkan dengan kontrol. Hasil penelitian, pH formulasi ditemukan yaitu 5 karena kulit memiliki pH asam sekitar 5,5. Kisaran pH formulasi ini cocok untuk gangguan mulut. Formulasi ditemukan bebas dari logam berat. Formulasi bebas juga dari mikroba karena tidak menghasilkan pertumbuhan mikroba ketika diinokulasi pada media agar. Obat kumur ini murni herbal yang disiapkan tanpa penambahan alkohol dan zat tambahan apapun seperti produk lain yang ditemukan di pasaran. Formulasi dilakukan studi stabilitas untuk perubahan fisik dan kimia. Untuk aktivitas antimikroba, formulasi bebas dari mikroba karena tidak menghasilkan pertumbuhan mikroba apapun ketika diinokulasi dalam media agar. Aktivitas antimikroba dievaluasi dengan metode cakram kertas untuk konsentrasi obat kumur yang berbeda. Obat kumur herbal menutupi bau tak sedap dan menghasilkan rasa yang enak. Obat kumur herbal dengan agen terapeutik seperti antimikroba namun mungkin efektif untuk mengendalikan bau tak sedap dalam jangka panjang. Konsumsi alkohol seperti penggunaan alkohol dan tembakau dikenal sebagai faktor risiko kanker kepala dan leher. Ketika digunakan dalam bahan antimikroba obat kumur seperti tulsi, cengkeh, dan ekstrak tanaman penting lainnya telah ditemukan untuk mengurangi plak dan radang pada gusi. Dari data yang disajikan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa obat kumur herbal yang dikembangkan memiliki sarana penghantaran obat yang signifikan, efektif secara terapeutik, dan cocok. Studi ini harus dilengkapi dengan lebih banyak investigasi dan studi untuk mengeksplorasi produk dalam tindak lanjut jangka panjang dan tes laboratorium untuk meningkatkan semua efek dan efek samping dari produk baru, karena akan digunakan sebagai produk medis. Sediaan obat kumur herbal memiliki aksi yang kuat dan efek samping yang minimal jika dibandingkan dengan obat kumur yang beredar di pasaran, sehingga perlu peningkatan penggunaan sediaan herbal untuk menghindari dampak buruk. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menciptakan kesadaran di antara para pembuat resep dan masyarakat tentang penggunaan obat kumur herbal, dan banyak penelitian lain yang serupa yang harus didorong. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.